Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Muhammad Fahmi Nagara dengan NIM 241053352 dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan teman aku, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Chelsea Zalianda dengan NIM 241052139 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini kami bakal melakukan wawancara tentang penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja di lingkungan kampus. nah langsung aja teman-teman. Halo teman-teman, jadi di sini kita ada dua narasumber dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, jadi kami narasumber wawancaranya itu untuk gimana sih pendapat dari narasumber kita ini tentang penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Nah, untuk kakak-kakak dulu boleh perkenalan diri. Oke, perkenalkan nama aku Nur Fitria Khaira, aku biasa dipanggil Vika. Aku berasal dari jurusan Akuntansi angkatan 24 dan di sini aku diamanahkan menjadi narasumber dari dua orang teman aku. Oke, selanjutnya perkenalkan aku Sulfia Yanti, biasa dipanggil Silvi, dari jurusan Akuntansi angkatan 24. Aku juga menemani teman-teman aku di sini sebagai narasumber di wawancara kali ini. Oke, kita langsung aja dengan pertanyaannya. Nah, jadi langsung ke pertanyaan yang pertama ya kak. Bagaimana menurut kakak tentang penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus dan apa sih faktor mereka melakukan kenakalan tersebut? Oke, mungkin aku di sini yang bantu jawab pertama dulu ya kak. Kalau pandangan aku terkait mahasiswa yang melakukan penyimpangan di kampus ya. Sebenarnya kalau di kampus sendiri, apalagi di jurusan FEB sendiri, karena aku juga jurusannya di salah satu Fakultas Ekonomi Bisnis ya kak, di jurusan akuntansi. Nah, menurut aku ya dari apa yang aku lihat itu enggak apa ya, penyimpangannya belum yang penyimpangan yang emang tingkat parah gitu kak. Jadi kayak memang penyimpangan yang aku temukan tuh seperti ya merokok, terus kayak kenakalan remaja yang emang dia nggak mematuhi peraturan lalu lintas, mungkin yang kayak gitu aja sih kak. Terus kayak nge-vape kayak gitu-gitu aja. Nah, apa sih faktor yang menyebabkan mereka melakukan hal seperti itu gitu ya? Kalau menurut aku sendiri, yang pertama, kita sebagai mahasiswa ini kan juga sekarang tuh tibanya kita lagi proses pencarian jati diri lah kak. Jadi menurut aku kayak ya gimana ya, emang waktunya sekarang tuh mahasiswa ini menemukan gimana sih kepribadian dia dan yang lain-lain kan. Terus yang kedua, lingkungannya kak. Jadi teman tuh sangat mempengaruhi bagaimana kita ke depannya gitu. Apabila kita punya circle yang emang cenderung melakukan hal negatif seperti itu, ya kita lambat launnya pasti akan terlibat juga dalam hal seperti itu. Walaupun kita sendiri udah udah ngeprotek diri kita lah, tapi lambat laun kalau kita terusan bergaul sama orang yang seperti itu, maka kita akan terbawa arus juga ya kan bang. Nah seperti itu lingkungan pertemanan kan. Nah yang ketiga menurut aku tuh faktor yang menyebabkan beberapa mahasiswa itu melakukan perilaku menyimpang seperti itu. Yang ketiga tuh mungkin karena tekanan sosial dan juga akademik sih kak. Ada orang yang memang tibanya tuh kadang jenuh sama dunia akademik ya kak, dan juga di lingkungan sosial rumahnya sendiri dia nggak mendapatkan hal-hal yang emang nge-support dia gitu. Jadi ini tuh perilaku menyimpang tuh tibanya bentuk pelarian dia lah kak, untuk bisa mencari apa sih kesenangan lain yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan hal-hal yang lain gitu. Jadi itu yang ketiga menurut aku, tekanan sosial dan batin. Yang keempat mungkin kurangnya kesadaran diri lah kak. Tibanya tuh kayak kita udah tahu nih itu tuh kegiatan yang menyimpang dan itu kegiatan yang buruk dilakukan untuk diri kita sendiri. Cuman kadang kita tuh kayak dah coba aja lah sekali nyomah. Nah sekali ini kalau diikutin terus-terus bakal jadi berulang kali gitu. Jadi menurut aku tuh ya tibanya kurang sadarnya atau kurang memperhatikan diri sendiri lah kak gitu. Jadi menurut aku ya seperti itu sih kak. Oke. Nah, itu kan tadi menurut Kak Vika ya teman-teman. Jadi kalau menurut Kak Silvi gimana? Oke, itu udah banyak banget ya dijelasin sama Kak Vika. Mungkin aku bisa nambahin sedikit aja lagi ya mengenai penyalahan narkoba di lingkungan kampus. Menurut aku kan penyalahan narkoba di lingkungan kampus ini sangat berdampak negatif bagi si pelaku, berdampak bagi kesehatan bahkan masa depannya nanti gitu.
faktor dari penyalahgunaan narkoba ini mungkin bisa dari pergaulan si pelaku gitu. Mungkin dia salah pergaulan gitu kan, atau mungkin dia mengalami stres gitu karena hektiknya atau kesibukannya di perkuliahan gitu, atau mungkin dia juga mengalami tekanan dari orang tua atau lingkungannya gitu. Mungkin itu sih tambahan sedikit aja. Oke, thank you. Nah, itu teman-teman jawaban dari narasumber kita bagaimana tentang penyalahgunaan narkoba itu berdampak pada kampus kita atau berdampak pada diri kita sendiri, teman-teman. Nah, kita next ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Hazim dari jurusan Kewirausahaan. Saya akan mewawancarai kakak ini. Kakak dengan siapa, Kak? Sabrina, Dari jurusan apa, Kak? akuntansi. Jadi di sini saya akan menanyai tentang gimana menurut kakak sih tentang penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus dan apa sih yang bikin mereka terlibat dari kenakalan tersebut? Jadi itu menjadi masalah serius ya, apalagi kan kampus sebagai tempat wadah mahasiswa untuk mengembangkan potensinya, kreativitas dan segala macamnya. Jadi biasanya untuk narkoba itu sendiri orang adanya rasa keinginan tahuan yang mencoba-coba, terus adanya apa sih, tekanan, jadi mereka melakukan pengalihan gitu. Oke, pertanyaan kedua yaitu gimana sih cara menanamkan nilai cinta tanah air, toleransi dan gotong royong untuk mencegah perilaku menyimpang di kalangan mahasiswa ini, Kak? Untuk mahasiswa ini kan identiknya tuh mereka biasanya kan turun lapangan kan kayak ke masyarakat, jadi mereka biasanya akan bertemu langsung tuh orang masyarakat dengan keberagaman berbeda, terus dari situ mereka bisa belajar menanamkan hal-hal seperti yang disebutkan oleh Abang Hazim ini. Jadi, Kak, pertanyaan ketiga yaitu menurut kakak nih, apa ya program atau kegiatan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini di lingkungan, khususnya di lingkungan kampus, Kak? Sebetulnya banyak ya, tapi kayaknya yang paling utama, yang paling ngaruh itu adalah penyuluhan tentang bahayanya narkoba gitu. Yang terakhir mungkin kakak bisa menyampaikan pesan kakak agar terhindar gitu dari kenakalan remaja ini, Kak, Jadi dan penyalahgunaan narkoba ini. hidup itu adalah pilihan kan. Jadi kalian sebetulnya berhasil untuk memilih gimana kedepannya hidup kalian, karena kalian sendiri yang memilih. Tapi kalau bisa, pilih dengan versi yang terbaik dan untuk kedepan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya dan kakak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sudah bersama dengan abang yang siapa namanya, Bang? Perkenalkan, nama saya Farhan Al-Hadi dan saya berasal dari jurusan sosiologi. Baiklah, Bang, lanjut aja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama tuh, menurut abang tentang penyalahgunaan narkoba di kampus tuh, dan apa sih yang membuat mereka tuh terlibat dengan kenakalan tersebut? Kalau menurut pendapat saya, salah satu yang mendorong seseorang individu itu sampai terlibat dengan penyalahgunaan narkoba itu bisa jadi karena mereka itu terisolasi dari lingkungannya. Bisa jadi mereka terisolasi dari lingkungannya, atau bahkan mereka bisa masuk ke lingkungan baru yang memang sudah rusak itu. Terus pertanyaan kedua, Bang, gimana sih cara menanamkan nilai cinta tanah air? Dan lanjut ke pertanyaan kedua, Bang, yaitu gimana sih cara Bang menanamkan nilai cinta tanah air, toleransi dan gotong royong untuk mencegah perilaku menyimpang mahasiswa, Bang? Kalau dari saya, ya kita amalkan aja itu apa yang kita dapat di kampus ini, kayak misalnya nilai gotong royong kan, kita sering tolong-menolong dalam mengerjakan sesuatu, kita mengamalkan nilai Pancasila, bisa nilai kita maesa kan, dengan kita sholat ke masjid dan ya banyak-banyak lainnya. Ketiga, Bang, pertanyaan ketiga yaitu menurut kakak apa program atau kegiatan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus? Kalau programnya mungkin yang pertama mungkin kayak diadain edukasi gitu ya pada mahasiswa tentang bahayanya narkoba lah, terus cara-cara menghindarinya. Baiklah, Bang, pertanyaan terakhir, Bang. Pesan dari Abang nih, apa agar supaya mahasiswa itu terhindar dari penyalahgunaan narkoba itu dan kenakalan remaja, Bang? Pesan dari aku sih, ingat aja, ingat orang tua di rumah, terus jauhi narkoba karena narkoba membunuh. Baik, terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.
Saya Raki, sekarang lagi sama Bang siapa Bang? Bang Abdul. Oke, izin wawancara ya Bang. Siap. Oke, pertanyaan pertama nih. Gimana sih menurut Abang tentang penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus dan apa sih yang bikin mereka terlibat dalam penakalan tersebut Bang? Menurut saya penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus adalah hal yang tidak etis, menurut saya tidak beretika. Ini dikarenakan lingkungan yang toksik dan pengaruh teman atau pengaruh orang-orang luar, pengaruh buruk dari lingkungan sekitar. Menurut saya itu aja Bang. Oke Bang. Nah, pertanyaan kedua, gimana sih cara menanamkan nilai cinta tanah air, toleransi dan gotong royong untuk mencegah perilaku menyimpang di kalangan mahasiswa? Untuk mencegah perilaku penyimpangan ya, atau meningkatkan cinta tanah air, toleransi di lingkungan kampus dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar gitu atau kuliah umum yang bertemakan cinta tanah air, toleransi beragama di Indonesia, atau hal-hal lain atau hal-hal positif lah menurut saya yang dapat mencegah atau menyadarkan diri mahasiswa agar selalu berperilaku baik dan menghindari segala perilaku menyimpang. Itu saja Bang. Oke, baik Bang. Oke, dan ketiga, menurut Abang apa sih program atau kegiatan yang efektif gitu untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus? Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa dilakukan seperti kuliah umum gitu, atau penyadaran lah dari pihak BNN atau dari pihak kepolisian atau apalah namanya, masyarakat gitulah ya. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, apa pesan Abang untuk mahasiswa agar terhindar dari kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba? Stop FOMO, jangan ikut-ikutan dengan narkoba itu tidak keren. Mungkin banyak dari mahasiswa mencoba narkoba biar nampak keren rasa kawannya, tapi berhentilah, jangan coba-coba. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Mungkin sekian sih wawancara dari kami ya Kak. Kalau ada salah kata atau kurang dari yang apa kami sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.